warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Selamat pagi generasi emas Indonesia. Selamat pagi insya Allah para penghuni surga. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana belajarnya, sudah siap? Tetap semangat meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka langsung di sekolah, tapi Bapak harapkan semuanya tetap semangat untuk bersama-sama belajar sebagai bekal masa depan nanti. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah kembali lagi bersama Bapak Aditya Pratama. Selama 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang fikih, salah satu ilmu yang berkaitan tentang tata cara beribadah dan bermuamalah. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Atau mungkin di sini siapa yang sudah pernah melaksanakan zakat fitrah? Bapak yakin semuanya sudah pernah melakukan zakat fitrah. Semuanya sudah pernah membayarkan zakat fitrahnya. Lalu kapan ya dilaksanakan zakat fitrah? Apa saja yang boleh dizakat fitrahkan ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu semua. Kalian siap? Harus siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang zakat fitrah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan zakat fitrah, yuk terlebih dahulu kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan zakat. Anak-anakku, istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau kesucian. Atau dalam arti lain, zakat memiliki arti keberkahan dan bertambah. Jadi, ketika kita mengeluarkan zakat, sejatinya bukan kita mengurangi harta kita, tetapi dengan zakatlah akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain, sehingga rezeki kita akan semakin banyak. Begitu juga dengan zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka berarti kita sudah mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Nah, anak-anakku, menurut istilah agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, anak-anakku, ada batasan-batasan ketika nanti kita akan mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Lalu apa tujuannya kita melaksanakan zakat fitrah? Nah, tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Jadi, zakat adalah salah satu cara yang Allah berikan agar apa-apa yang akan kita makan, harta yang kita miliki, itu sejatinya benar-benar hak kita dan suci, tidak ada hak orang lain. Bagaimana anak-anak? Itu bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ya. Ternyata zakat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk pada rukun Islam, satu syahadat.
2 sholat, 3 zakat. Nah, merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Kalau kita umat Islam, berarti kita wajib melaksanakan zakat. Karena zakat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, anak-anakku, jadi berdasarkan Quran surah Az-Zariyat ayat 19 dijelaskan bahwa harta yang kita miliki sejatinya belum bersih. Masih ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Maka dari itu, zakat adalah salah satu cara untuk membersihkan harta yang kita miliki. Lalu, apa sih Pak? Apa sih ya yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, zakat fitrah biasanya disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu setiap jiwa yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan. Makanan apa? Makanan yang pokok seperti beras, gandum, dan yang sering kita makan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu kapan, Nak, zakat fitrah dilakukan atau zakat fitrah dikeluarkan? Nah, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Oke, Bapak ulang ya. Zakat fitrah biasa disebut dengan zakat jiwa. Karena apa? Karena zakat fitrah tersebut bertujuan untuk mensucikan jiwa bagi siapa yang mengeluarkan zakat tersebut. Biasanya dilakukan pada bulan Ramadan sampai dengan batas akhirnya sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri pada 1 Syawal. Lalu, zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut, dan masih hidup sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi, semua orang yang masih hidup, baik laki-laki, baik perempuan, baik anak-anak, baik orang dewasa, baik kakek-kakek dan nenek-nenek, selama dia masih hidup dan beragama Islam, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke, kita lanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleha. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa tujuan dilakukannya zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa setiap orang muslim yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Karena sesuai dengan namanya, fitrah itu berarti suci. Jadi, zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa. Bagi siapa? Bagi orang yang menunaikan zakat fitrah tersebut. Nah, hukumnya apa anak-anak? Bapak ulang lagi ya. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Orang yang berkewajiban membayar zakat apabila mempunyai kelebihan makanan sehari-hari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal
sampai terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Jadi, siapa saja yang memiliki kelebihan makanan pada akhir bulan Ramadan, maka dia wajib memberikan zakat fitrahnya. Kalau misalnya di rumah kita ada tetangga kita yang miskin, tidak punya apa-apa, jangankan untuk memberi, untuk makan sehari-hari aja dia tidak memiliki makanan, maka tetangga kita tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia tidak memiliki makanan untuk dizakat fitrahkan. Sementara kita di rumah kita memiliki banyak makanan, banyak beras, banyak telur, banyak makanan-makanan lainnya, maka apabila makanan itu sudah lebih dari cukup, kita wajib dan harus melaksanakan zakat fitrah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada tetangga kita. Nah, jadi kesimpulannya anak-anakku yang soleh dan solehah, zakat fitrah biasa disebut dengan zakat jiwa. Hukumnya wajib bagi semua orang Islam yang masih hidup sampai dengan akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, kakek dan nenek, selama dia beragama Islam, dia wajib melaksanakan zakat fitrah. Dengan catatan, dia memiliki kelebihan harta pada akhir-akhir bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya, tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Karena harta yang kita miliki itu masih kotor dan belum sepenuhnya milik kita. Jiwa kita pun selalu penuh dosa, maka kita bersihkan dengan zakat fitrah tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bapak harapkan dengan materi yang sesingkat ini, dengan waktu yang sebegitu mepet ini, dengan waktu yang belum bisa dimaksimalkan secara baik, kita bisa tetap belajar, kita tetap bisa menambah ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas dipahami, tetapi kita bisa menunaikan zakat fitrah kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kapan waktunya membayar zakat fitrah, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, dan bagaimana cara kita melakukan zakat fitrah. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang insya Allah selalu mengandalkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa segera kembali bertemu di sekolah. Tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.